Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang konsep statistika. Jadi statistika itu tidak hanya berkaitan dengan hitungan saja, tapi dia juga memiliki konsep-konsep yang perlu kita pahami sebelumnya. Nah, sebenarnya kalau kita bicara mengenai konsep statistika itu berkaitan dengan matematika gitu. Jadi kemudian statistika adalah bagian dari matematika di mana statistik itu membutuhkan intuisi, logika, dan aritmetika. Nah, ketika kita membahas atau mengerjakan statistika atau menggunakan statistika sebagai alat analisis, maka diperlukan keseriusan, teliti, dan ketepatan. Baiklah, coba kita pahami apa saja yang perlu kita ketahui sebelum kita membahas lebih dalam atau lebih jauh mengenai teknik-teknik statistika ataupun tentang analisis data dengan menggunakan statistika. Yaitu yang pertama ada statistik dan statistika, fungsi statistika, jenis statistika, data statistik, skala pengukuran populasi dan sampel. Nah, ada istilah statistik dan statistika. Dia terlihat sama, tapi sebenarnya ini adalah dua konsep yang berbeda. Statistik itu menunjukkan fakta atau gejala yang dijelaskan dalam bentuk angka. Jadi sehingga statistik menjadi sekumpulan data kuantitatif yang menggambarkan suatu keadaan atau suatu peristiwa. Jadi fenomena-fenomena yang kita deskripsikan dalam bentuk angka, itulah yang kemudian kita sebut statistik. Maka penggunaan statistik biasanya juga kita temukan dalam beberapa event, misalnya seperti kalau orang bilang statistik pendidikan. Nah, berarti dia menunjukkan angka-angka yang berada di aspek-aspek pendidikan. Nah, biasanya itu kalau misalnya bilang statistik pendidikan itu jumlah guru kan angka, jumlah peserta didik, terus kemudian banyaknya bangunan, itu semua berkaitan dengan angka. Malah kalau misalnya di bentuk yang berbeda, misalnya kita biasa mendengar statistik bola. Nah, kalau penggemar bola tahu statistik bola itu biasanya menunjukkan berapa gol yang masuk, berapa gol yang hampir masuk, kemudian dan lain-lain. Jadi segala sesuatu fakta yang kemudian kita deskripsikan dalam bentuk angka itu yang disebut sebagai statistik. Itu statistik. Nah, kalau statistika itu adalah pengetahuan yang berhubungan dengan cara mengumpulkan data, pengolahan data, menganalisis, dan akhirnya menarik kesimpulan. Jadi kalau statistika itu berkaitan dengan ilmunya. Ilmunya pengetahuan yang berhubungan dengan cara mengumpulkan data-data angka tadi, mengolah data angka, menganalisis data angka, dan akhirnya menarik kesimpulan data angka tersebut. Jadi kalau kita kuliah saat ini, itu kita namanya mata kuliah statistika. Gitu. Karena memang kita belajar bagaimana kemudian mengumpulkan data dan mengolah angka-angka. Nah, ketika kita bicara statistika, itu kita sebenarnya membahas tentang populasi dan sampel. Gitu. Itu sangat erat kaitannya. Populasi itu menyatakan seluruh pengamatan yang menjadi perhatian kita. Nah, sampel adalah himpunan bagian atau bagian dari populasi, gitu. Sehingga kenapa ini menjadi penting? Karena dalam statistika yang kita ukur, yang kita hitung, yang kita angkakan itu adalah sampel. Gitu. Jadi makanya formula-formula statistika yang biasa kita gunakan itu menggunakan simbol-simbol sampel. Gitu. Nah, sampel itu bagian dari populasi. Jadi ketika kita mengumpulkan data, mengolah, menganalisis,
itu sebenarnya adalah mengumpulkan dan menganalisis sampel. Nah, menarik kesimpulan, kenapa kemudian menarik kesimpulan ini menjadi penting? Karena kita menarik kesimpulan data sampel, tapi nanti yang akan tergeneralisasi ke populasi. Gitu. Jadi, penting untuk kita memahami populasi dan sampel. Nah, bagaimana kemudian sampel itu mewakili sebuah karakteristik populasi itu nanti bisa dibahas di metodologi penelitian. Tapi artinya ketika kita membahas atau membahas tentang statistika, sebenarnya yang kita hitung, yang kita ukur itu adalah data-data sampel. Nah, sehingga kemudian fungsi statistik itu ada 3. Yang pertama mendeskripsikan data, yang kedua estimasi parameter, dan yang ketiga menguji hipotesis. Fungsi statistika yang pertama itu adalah mendeskripsikan data. Jadi dengan teknik-teknik statistika, kemudian kita bisa bagaimana menampilkan data menjadi lebih sederhana dan lebih mudah difahami atau lebih mudah dimengerti. Jadi penyajian data-data angka dalam bentuk tabel, dalam bentuk gambar itu adalah teknik-teknik yang ada di statistika gitu. Kemudian ada yang namanya menghitung rata-rata, standar deviasi, itu juga adalah bentuk-bentuk deskripsi dari teknik-teknik statistika. Jadi fungsi yang pertama, teknik-teknik statistika itu kita gunakan untuk mendeskripsikan data dengan maksud orang yang membaca data itu menjadi lebih paham karena disajikan secara sederhana. Yang kedua itu adalah estimasi parameter. Estimasi itu artinya menaksir. Parameter itu adalah ukuran populasi. Gitu. Jadi kalau estimasi parameter berarti menaksir ukuran populasi. Gitu. Nah, kenapa kemudian kita menaksir ukuran populasi? Karena memang di statistika yang kita ukur itu adalah sampel. Nah, tapi dengan teknik statistika tadi, data-data sampel itu bisa kemudian kita generalisasi ke populasi atau berdasarkan data sampel tadi kita bisa menaksir ukuran-ukuran di populasi. Contoh yang sangat real atau konkret yang sering kita lihat itu adalah kalau kita semua tahu quick count. Nah, quick count itu kan cepat. Kalau KPU itu mengumpulkan data butuh 2 minggu. Karena dia mengambil populasi gitu. Tapi kalau quick count kan tidak gitu. Jadi quick count dengan teknik penarikan sampel yang sesuai prosedural tentu saja. Kemudian sampel itu kan hanya sebagian saja. Nah, dari sebagian itu kemudian bisa menarik kesimpulan, diolah, dianalisis gitu kan, kemudian bisa menarik kesimpulan. Jadi quick count dalam waktu tidak sampai 1 jam itu bisa mengeluarkan hasil, menaksir kondisi populasi sehingga bisa diketahui siapa yang urutan pertama, siapa urutan kedua, dan siapa urutan ketiga. Dan sampai saat ini biasanya estimasi atau quick count yang dilakukan itu jarang yang keliru gitu. Walaupun dalam mengestimasi parameter kita mengenal yang namanya derajat kesalahan. Disinilah pula kita tahu. Jadi karena namanya menaksir berarti kan tidak mungkin 100% betul sehingga kemudian kita mengenal yang namanya derajat kesalahan atau alfa. Nah, kalau ada yang biasa mendengar kalau kita melihat quick count itu biasanya mereka menuliskan alfa 5% gitu kan atau derajat kesalahan 5% atau 0,05 bahkan ada yang 0,01 atau dengan kesalahan 1%, bahkan ada yang 0,1%. Nah, dengan teknik statistika itu bisa diolah. Jadi melalui estimasi parameter kita bisa mengetahui ukuran populasi tapi dengan berdasarkan data sampel. Nah, yang bekerja di sini adalah teknik-teknik statistika gitu. Kemudian yang berikutnya, fungsi berikutnya adalah menguji hipotesis. Jadi
kita ketahui hipotesis itu adalah jawaban sementara dari permasalahan penelitian yang sedang kita kaji gitu. Nah, jawaban sementara ini memang berdasarkan kajian teoretik, jadi berdasarkan kajian-kajian konseptual yang kita buktikan melalui secara empirik melalui penelitian di lapangan. Nah, ketika kita sudah mengumpulkan data di lapangan atau data-data empirik dari lapangan, ketika kita mengumpulkan data empirik tersebut, sebenarnya data yang kita kumpulkan itu adalah data sampel. Hipotesis itu adalah pernyataan populasi, tapi ketika kita bekerja di lapangan, itu kita tidak perlu mengukur populasi atau tidak perlu mengukur semuanya. Kita cukup mengukur sampel dan dengan teknik statistika kita bisa menguji apakah hipotesis kita ini nanti diterima atau ditolak. Jadi fungsi ketiga dari statistika, dengan statistika kita bisa menguji hipotesis. Maksud penekanannya adalah ketika menguji hipotesis, di mana hipotesis adalah pernyataan populasi, tapi kemudian ketika kita mengumpulkan data di lapangan, cukup dengan mengambil sampel dan dengan teknik statistika kita menguji apakah hipotesis kita itu diterima atau ditolak. Gitu. Berikutnya kita mengenal statistik deskriptif dan statistik inferensial. Kalau statistik deskriptif atau statistika deskriptif itu metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan data dan penyajian suatu kelompok data sehingga memberikan informasi. Jadi kalau statistik deskriptif itu berkaitan dengan teknik-teknik bagaimana kita mengumpulkan data-data angka, kemudian data tersebut kita sajikan sehingga kemudian orang mendapatkan informasi dari data yang kita sajikan tersebut. Misalnya, jumlah siswa dalam satu kelas, rata-rata skor hasil belajar, kemudian tingkat pengetahuan guru tentang internet, dan seterusnya gitu. Nah, data-data ini dalam bentuk angka yang kemudian dirangkum dalam bentuk tabel distribusi frekuensi misalnya atau dalam bentuk diagram. Nah, ketika orang membaca atau melihat tabel tersebut atau mencermati diagram tersebut, maka orang bisa jadi tahu gitu. Oh, ternyata misalnya jumlah siswa dalam satu kelas gitu kan, ada beberapa kelas di mana jumlah yang lebih banyak itu lebih mudah terlihat gitu. Jadi itu teknik-teknik bagaimana menyajikan data dalam bentuk tabel, dalam bentuk gambar, kemudian menghitung rata-rata dan seterusnya itu adalah statistik deskriptif. Berikutnya statistik inferensial, itu mencakup semua metode yang berhubungan dengan analisis sebagian data untuk kemudian sampai pada penarikan kesimpulan mengenai keseluruhan data. Di sini juga kita ada yang menyatakan meramal atau menaksir. Jadi ketika data-data tadi sebagai sebuah data sampel dengan menggunakan teknik analisis statistika, kemudian kita analisis dan kesimpulannya kemudian diberlakukan untuk populasi, maka itu yang kita sebut sebagai statistika inferensial. Jadi seperti uji analisis varian, uji perbedaan, uji korelasi, itu adalah teknik-teknik statistik inferensial. Gitu. Nah, jadi perbedaan deskriptif dan inferensial, kalau deskriptif hanya sampai data itu disajikan, jadi yang deskriptif itu adalah penyajian data-data sampel, inferensial ketika data sampel tadi kita mau generalisasi ke populasi. Tuh, jadi bisa terasa ya perbedaannya. Nah, kemudian kita mengenal data. Data itu adalah sekumpulan informasi atau keterangan yang dibutuhkan untuk keperluan analisis. Apakah semua data itu dalam bentuk angka? Tentu saja tidak. Tetap ada namanya data kualitatif.
Data kualitatif adalah data yang memberikan informasi yang sifatnya bukan angka atau tidak bersifat numerik. Misal, jenis kelamin, profesi, unit kerja, itu kan bukan data-data angka ya gitu. Kalau perempuan dan laki-laki, nah itu data kualitatif. Beda kalau kita menyatakan jumlah laki-laki dan jumlah perempuan gitu. Nah, jumlah laki-laki dan jumlah perempuan itu data kuantitatif. Jadi data dalam bentuk angka atau numerik itu kita sebut data kuantitatif. Tapi kalau jenis kelamin kan laki-laki dan perempuan, maka jenis kelamin itu data kualitatif, kemudian jumlah laki-laki, jumlah perempuan atau banyaknya laki-laki dan perempuan itu kan dalam bentuk angka, maka itu kita sebut sebagai data kuantitatif. Nah, statistik itu hanya bisa mengolah data-data angka atau simbol, sehingga kemudian kalau data kita kualitatif, apakah tidak bisa diolah statistika? Bisa, tapi kita rubah dulu ke dalam bentuk data kuantitatif atau dalam bentuk data angka. Sehingga kemudian karena berkaitan dengan angka, ada pensimbolan atau perubahan dari data kualitatif ke data menjadi data kuantitatif, kita mengenal namanya skala pengukuran. Skala pengukuran yang kita kenal itu ada nominal, ada ordinal, ada interval, dan rasio. Jadi ada 4. Nah, yang pertama, nominal, itu adalah angka atau data angka yang diberikan merupakan simbol dari kelompok-kelompok yang terpisah. Jadi, angka di sini berfungsi sebagai simbol untuk membedakan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Jadi, untuk membedakan saja bahwa kelompok yang satu berbeda dengan kelompok yang lain. Contoh, jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Nah, tadi kan teknik statistika tidak bisa mengolah laki-laki dan perempuan, sehingga laki-laki dan perempuan itu kita rubah ke dalam bentuk angka. Misalnya, laki-laki kita kasih simbol 1, atau perempuan kita kasih simbol 2, atau dibalik deh. Laki-laki dikasih simbol 2, perempuan dikasih simbol 1. Nah, 1 dan 2 di sini adalah untuk membedakan saja bahwa ada dua kelompok yang berbeda gitu. Sehingga kemudian angka-angka ini karena dia hanya berfungsi sebagai simbol itu tidak bisa kita jumlah. Jadi tidak bisa misalnya kemudian kayak tadi 1 tambah 2 yang kita tahu kan 3 gitu. Tapi kemudian 1 laki-laki dan 2 perempuan itu tidak bisa 1 tambah 2 laki-laki tambah perempuan sama dengan 3 gitu. Jadi cukup sebagai simbol saja. Itu kita sebut angka-angka itu kita sebut sebagai angka nominal atau skala pengukurannya nominal. Atau contoh yang lain itu adalah profesi misalnya. Nah, profesi kan ada guru. Jadi profesi orang tua. Jadi kita mencari data profesi orang tua anak gitu. Jadi ada guru, ada pengacara, ada polisi gitu kan, ada pengusaha gitu. Nah, kita kasih simbol misalnya guru 1, pengacara 2, polisi 3 gitu kan. Yang keempat tadi apa ya? Apa tadi yang keempat? Misalnya atau misalnya kelompok profesi gitu kan. Profesi itu ada misalnya profesi guru, dokter, pengacara, dan pengusaha gitu. Nah, profesi orang tua ini kemudian kan tidak bisa diolah juga. Jadi kita rubah dulu dalam bentuk angka. Misal, guru 1, dokter 2, pengacara 3, pengusaha 4. Nah, ketika proses analisis angka-angka ini konsisten. Ketika kita bilang 1 itu guru. Ketika kita bilang 2 itu berarti dokter. Kita bilang 3 itu berarti pengacara. Dan 4 itu pengusaha. Nah, dalam teknik analisisnya ini konsisten sampai di akhir kita kembalikan ketika menyimpulkan kembali lagi menjadi guru, dokter, pengacara, dan pengusaha. Nah, angka-angka tadi itu kita sebut sebagai angka nominal.
atau skala pengukuran nominal. Skala pengukuran yang kedua itu adalah ordinal. Jadi angka yang diberikan merupakan simbol dari kelompok-kelompok yang terpisah dan berurutan atau bertingkat gitu. Jadi kalau tadi profesi itu setara semua. Jadi angka-angka itu hanya untuk membedakan saja antar kelompok profesi. Tapi kalau ordinal angkanya menjadi bertingkat. Misal tingkat pendidikan orang tua gitu. Jadi orang tua yang tamat SD misalnya SD dan tamat SD itu kita kasih simbol 1. Orang tua yang tamat yang SMP dan tamat SMP kita kasih simbol 2. Orang tua yang SMA dan sampai tamat SMA kita kasih simbol 3 dan kemudian yang sarjana itu kita kasih simbol 4 gitu. Nah, angka-angka tadi itu kan membedakan kelompok orang tua yang tingkat pendidikannya SD, SMP, SMA, dan sarjana gitu. Tapi dia juga bertingkat. 1 lebih sedikit dari 2 gitu. 2 lebih sedikit dari 3. Nah, SD lebih rendah dari SMP, SMP lebih rendah dari SMA, SMA lebih rendah dari sarjana. Jadi angka-angka tadi itu menunjukkan urutan selain menunjukkan simbol pada kelompok-kelompok yang terpisah. Nah, apakah kemudian 1 harus selalu lebih rendah daripada 2, lebih rendah dari tidak? Bisa dibalik gitu. Misalnya prestasi. Kalau prestasi kan yang ranking 1 lebih tinggi daripada ranking 2. Jadi yang prestasinya, misalnya prestasinya mendapatkan nilai 80 ke atas, itu kita kasih simbol 1 gitu. Atau yang di sekolah prestasinya paling tinggi simbol 1, yang berikutnya 2, 3, dan 4. Jadi, tapi pada intinya, ordinal itu pemisahan angka, simbol-simbol tadi juga menunjukkan tingkatan, menunjukkan level, menunjukkan urutan tertentu. Nah, itu kita sebut angkanya sebagai angka atau skala pengukuran ordinal. Kemudian ada interval dan rasio. Interval dan rasio, angka yang digunakan itu adalah nilai atau angka yang diidentifikasi sebagai bilangan real. Jadi kalau kita kenal 1 tambah 2 sama dengan 3. Nah, itu. Jadi interval dan rasio itu adalah angka-angka tersebut. Hanya perbedaannya, interval dan rasio itu berbeda pada angka nolnya. Kalau interval, nolnya itu tidak mutlak gitu. Kalau di rasio, angka nolnya itu mutlak. Jadi misalnya kita bilang suhu ruangan 0 derajat Celcius gitu. Nah, kita ketahui 0 itu kan artinya tidak ada gitu. Tapi ketika kita menyatakan suhu ruangan 0 derajat Celcius, apakah kemudian tidak ada suhu? Suhu tetap ada. 0 derajat Celcius itu adalah ukuran atau temperaturnya, sehingga kemudian suhu itu masuk dalam skala pengukuran interval, karena nolnya tidak mutlak. Misalnya kita sebut begini, jumlah siswa yang hadir pada hari Senin gitu. Nah, di situ ditulis di absen jumlah siswa yang hadir 0 gitu. Apakah tidak ada siswa yang hadir? Iya, benar tidak ada siswa yang hadir. Berarti jumlah siswa itu adalah rasio gitu. Karena nolnya menunjukkan 0 mutlak. Gitu. Jadi untuk membedakan jadi angka-angka interval dan rasio itu hampir sama, bukan hampir ya, sama, tapi perbedaannya ada pada angka nolnya, di mana rasio itu nolnya mutlak dan interval itu nolnya tidak mutlak. Seperti contoh suhu dan jumlah siswa tadi. Atau kita misalnya bilang usia anak 0 tahun. Apakah kemudian tidak ada anaknya? Kan ada gitu. Jadi sehingga kemudian usia itu masuk dalam skala pengukuran interval. Kalau ditanya, ibu anaknya berapa? Gitu. Atau dia mengisi form, jumlah anak 0. Apakah anak ibu itu punya anak? Tidak. Berarti jumlah anak itu menunjukkan rasio.
gitu. Jadi bisa dilihat ya perbedaannya. Oke, itu adalah konsep-konsep tentang statistika yang perlu kita pahami sebelum kemudian kita memahami lebih jauh teknik-teknik statistika yang akan kita bahas lebih lanjut. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.